lagi santai, habis makan Indomie, habis beli senter Wuben X5 juga. Kayaknya kali ini ya seru ya kalau gua bikin konten perbandingan antara Wuben X5 sama Wurkok TD11, karena kan bentuknya rada-rada mirip ya. Oke. Ini suasana apartemen gua siang hari panas sekali ya. Minum es cendol enak nih ya. Nah teman-teman, jadi video call kali ini seperti gue sampaikan, gue akan bandingkan kedua buah senter gue lagi ya, yaitu Wurkok TD11 sama Wuben X5. Oke, karena bentuknya rada-rada mirip ya, cuman fungsinya pasti agak ada perbedaan ya teman-teman ya. Tuh, kalau mau lihat lensa dan reflektornya, oke, nanti gue akan jelasin cara penggunaannya ya. Oke, nah bentuknya hampir-hampir sama-sama mirip dari depan. Kalau Wurkok HD TD11 enaknya dia ada display ya, jadi dia tahu lumennya turun berapa, kapasitas baterai berapa dia tahu. Oke. Nah, dari samping, dari belakang sorry, dari samping, dari sini. Nah, sama di atasnya punya dua buah tombol. Oke. Ya. Nah, jadi udah bisa lihat ya teman-teman. Nah sekarang kita akan ke senter Wuben X5 ya. Nah tadi kan kita dapat ini untuk buka ini pindahin ke sini, udah tahu ya, gampang. Nah lalu dia ada dua buah tombol di belakang, satu tombol utama, satu tombol khusus untuk pointer ya, khusus untuk pointer. Nah ini ada cara buka baterainya. Ini di lock, ini unlock, kita tekan. Nah, dia pakai baterai ini nih. Ya. Bisa dilihat ya, sekitar 1200 mAh. Oke. Masukinnya pun gampang, tinggal gini. Jadi nggak usah worry ya takut kebalik, karena dia sudah disistemin begini aja masuk. Ada kayak kalau salah masuk dia nggak bisa masuk lah. Oke. Lock. Nah, ngecasnya di sini Type C. Tinggal geser. Lensa dan reflektornya bisa dilihat ya. Nah lalu dia ada switch putar di sini ya teman-teman. Kalau putar ke sini dia ngelock, semua tombol tidak bisa nyala ya. Nih dilihat ya, nggak bisa nyala. Oke. Lalu kalau ke sini dia lampu utama. Nah kalau tekan full dia nyala, tekan half dia ganti-ganti mode. Oke. Ya. Jadi ada dua ya, half sama full. Nah lalu tombol yang satu lagi ini khusus untuk pointer aja ya, pointer. Jadi even ini dirubah ke UV, tekan dia tetap pointer. Oke. Ini gue rubah ke mode utama ya. Tuh, dia ngekliknya pun mantap. Pada saat kita nyalain, klik 2 kali, dia juga ada strobo. Ya, ada strobo nih. Nah, chargernya di mana? Ini kan dikasih tali lanyard. Nah, chargernya kita tekan ini, tuh, dia ngecasnya C to C dikasih nih. Jadi enak ya kalau pakai tali lanyard, gak usah pusing-pusing cari charger. Tinggal dimasukin lagi, dia ngunci. Ini masukinnya kayaknya kebalik nih. Jadi nanti gue baru urus deh. Oke, jadi teman-teman sudah ada gambaran ya seperti itu. Nah, ini center bisa menggunakan baterai triple A ya. Nah gua akan coba menggunakan baterai warung ya, bukan akalin nih. Gua kan ada baterai warung nih ya. Kalau sampai bisa sih memang keren ya. Kita keluarin dulu semuanya, masukin baterai warung. Nih gua masukin juga baterai warung, kita ngelock, kita coba ya nyalainnya. Oke. Dia ternyata bisa nih baterai warung nih ya, keren juga pointernya. Lalu untuk UV nya ini nyala ya, UV nya, pointernya oke. Keren juga ya, dia bisa baterai warung yang bukan baterai alkalin. Nah gue sekarang pakai baterai NDMH ya, harusnya dia juga bisa nyala nih. Tuh kan nyala kan. Ini kayaknya sih baterainya lagi mau habis, belum dicas, tapi intinya dia bisa pakai baterai NMA juga ya teman-teman ya. Nah kalau TD11 seperti ini ya bentuknya ya, tuh cakep banget nih.
diffusernya di samping belakangnya. Sampingnya lagi itu dia agak melengkung tuh ya, nggak lurus monoton. Oke. Nah, bisa lihat ngecasnya di stepsi, lensa dan reflektornya. Oke. Nah, dia ada switch geser di sini. Ada dua tombol, tombol utama, tombol kedua. Jadi gua akan pakai bahasa gua aja ya, karena kalau pakai bahasa Inggris ini agak bingungin sih ya. Dia pun ada display ya, 10 lumen, ada waktunya sama jumlah baterai. Oke, ini waktu habisnya ya. Nah, sekarang gua akan jelasin cara penggunaannya yang simple menurut gua. Oke, karena kemarin kan gue bikin baca buku petunjuk kan agak panjang ya. Nah, ini secara simple gini, dia ada 3 switch. Ini switch taktikal, ini gua terjemahin aja ini lock, karena aslinya tuh edition apa ya, preventive edition apalah gitu ya. Nah, terakhir mode cahaya biasa, gampang ngomong aja. Oke, di mode taktikal kalau kita tekan tombol kedua dia strobo. Oke ya. Nah, lalu kalau tombol utama kita tekan half, setengah, dia nyala. Tekan full, tekan full, dia turbo. Oke ya. Nah, jadi dia nggak bisa nyalain terus, jadi prinsipnya tahan ya. Nah, lalu kalau geser ke sini, ini lock. Tekan tombol utama nggak bisa apa-apa, tekan tombol kedua dia 10 lumen ya. Nah, lalu yang switch terakhir ketiga, pencahayaan. Nah, ini ya, perhatiin ya, kalau kita tekan half dia nyala 10 lumen, tahan tuh, dia semakin terang ya, bisa lihat ya. Tahan lagi, dia turun. Oke, mau matiin tekan setengah, tekan full pun dia juga nyala ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang akan ke nih sampingnya nih ya. Kalau kita tekan sekali tombol kedua dia nyala, tahan tuh, semakin terang ya. Klik 2 kali dia turbo. Oke. Nah, kalau kita klik 3 kali dia strobo. Oke. Nah, kalau mau ganti lagi klik 2 kali SOS ya. Klik 2 kali lagi beacon. Nih, masa ada indikatornya ya. Oke, klik 2 kali lagi dia balik ya. Nah, pada saat mati kita tekan tombol ke 2 3 kali, 1 2 3 tuh. Lampu red rainbow. Kalau kita tahan tuh, gonta-ganti warna tuh. Oke. Nah, kalau kita klik 2 kali dia mode seperti ini. Di sini tulis nih ya, ada 1, mungkin maksud dia mode 1 ya. Nanti kalau gua klik 2 kali lagi, nah seperti ini. Oke, klik 2 kali lagi, pelangi ya. Klik 2 kali lagi, ini mudah rubah ke mode 4, dia mode lampu seperti ini kayak hujan. Klik 2 kali lagi tuh, dia ganti-ganti warna. Klik 2 kali lagi. Nah, seperti ini, bisa lihat aja tuh ya. Klik 2 kali lagi tuh ya. Keren ya mode-modenya, for fun ya. Klik 2 kali lagi. Oke, klik 2 kali lagi. Terakhir setahu gue dia di mode 9 ini ya. Klik 2 kali lagi.
Tuh, balik seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya cara menggunakan senter ini. Nanti kalau beli kan ada buku petunjuk, di situ lebih lengkap. Cuman yang gue jelasin ini secara garis besar. Oke, senter ini bisa untuk self defense juga. Kalau kita rubah ke sini, tekan ini kan dia strobo, ya. Dan memang menurut gue senter self defense harus bisa install strobo. Oke. Nah, lalu kalau bisa dia punya tombol di belakang karena bisa sebagai kayak hammer fist nih ya. Tuh, ketokin orang nih ya. Cuman kalau gue sih kabur aja. Jadi cepat. Oke. Bukan center self defense yang pencet-pencet mode berapa mode, masuklah lilin-lilin, masuklah kemana-mana, masuklah pencet kan lucu ya. Nah, menurut gue ini center sih sangat for fun sekali. Awalnya kalau pakai sih memang rada belum terbiasa, itu rada kagok ya karena kan banyak modenya. Cuman gue dalam kurang lebih sehari gue sudah hafal ya mode-mode yang tadi gue jelasin secara garis besar aja. Oke, karena pada saat review itu gue pakai bahasa Inggrisnya dia tuh agak bingungin, cuman poinnya seperti itu aja. Nah, gue akan taruh begini, nanti ada muncul beberapa spek, silahkan dilihat aja. Oke. Ya biar nanti kan lebih sesuai kebutuhannya sama malamnya ya. Nah teman, gue akan cobain center Wuben X5 ya, turbo. Nah seperti ini nih turbonya ya. Oke. Ini yang baterainya dari dia ya. Nanti gue akan ganti dengan baterai warung. Oke, bisa dilihat ya, Wuben X5. Nah lalu ini yang baterai warung ya, bener-bener baterai warung ya, sesuai video gue ya, bukan baterai alkalin atau energizer ya. Nih ya. Gelapnya begini, terangnya begini. 800 lumen oke lah ya, cukup terang, bisa dilihat. Nah teman, gue akan cobain center Wurkok TD11 ya, turbo. Nah begini nih TD11 turbo. Oke, tuh bisa dilihat ya, TD11 turbo. Oke. Ini sih lumennya udah mulai turun 1500, 1400. Thank you. Nah, teman, sekarang gua akan coba yang lampu sampingnya, diffusernya ya, turbo. Nah, terangnya begini kira teman. Oke. Tuh, ya. Oke juga lah ya. Kalau gue miringin begini, dia begini.